Di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat, kreativitas bukan hanya sekedar kemampuan, tetapi menjadi sebuah peluang untuk berkembang dan menciptakan perubahan. Bersama kakak Rizky Cipta Anugrah, beliau merupakan seorang praktisi kreatif dan digital marketing asal Banjarmasin yang aktif di bidang konten kreator, desain grafis, branding, hingga pengembangan media digital. Sebagai founder Bekesan Visual, sosial media spesialis, serta instruktur dan trainer di berbagai instansi dan corporate. Beliau terus menghadirkan inovasi dan inspirasi melalui karya serta pengalaman yang dimiliki. Lalu bagaimana cara membangun ide konten yang kreatif, relevan dan mampu berkembang di era digital saat ini? Saksikan kisah dan pengalaman inspiratif bersama kakak Rizky Cipta Anugrah hanya di podcast PDKT. Pas dengar kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast PDKT. Pas dengar kita tahu. Apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, senang sekali nih karena pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan nih. Apalagi di kehidupan anak muda sekarang, yaitu mengembangkan ide konten di era digital. Terima kasih kepada sponsor yang telah membantu berjalannya podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cinnamon BDJ Coffee, serta terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Nah, di zaman sekarang, media sosial tuh bukan cuma tempat hiburan nih, tapi juga tempat untuk berkarya, membangun personal branding, bahkan membuka peluang bisnis dan pekerjaan. Nah, karena itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan berpengalaman di bidang konten kreator, digital marketing, graphic design, serta sosial media spesialis. Beliau adalah founder Bekesan Visual, aktif sebagai instruktur dan track di berbagai instansi, serta memiliki banyak pengalaman di dunia kreatif. Nah, penasaran nih? Langsung aja kita sambut Kak Rizky Cipta Anugrah. Halo Kak, Halo. apa kabar? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya senang sekali nih hari ini kakak bisa meluangkan waktunya ya buat bisa ngobrol langsung dengan narasumber yang banyak pengalaman di dunia digital kreatif. Nah, kalau dilihat-lihat nih, bagaimana perjalanan kakak mulai dari founder Bekesan Visual aktif di bidang digital marketing? Ya, bicara soal Bekesan Visual ya. Itu kan satu agensi kreatif lah yang punya kan. Jadi itu fokusnya tuh untuk handle atau mengelola sosial media dari brand lah. Itu sih fokus utamanya. Oke, kakak kan aktif nih di banyak bidang seperti digital marketing, desain, dan konten kreator. Nah, awalnya tuh gimana tuh kak tertarik ke dunia itu? Ya, awal mulanya kenapa sih apa itu tertarik ya di konten kreator atau dunia kreatif saat ini? Karena aku lihat di saat pandemi dulu itu sangat tren lah ya kan. Dan di Banjarmasin pun belum banyak pemainnya. Jadi dari situ sih awal mulanya. Dan aku pun banyak belajar juga dari mentor, dari teman-teman di luar sana juga, sampai bisa seperti sekarang inilah. Berarti di awal-awal tuh emang sudah jadi konten kreator gitu? Betul. Di awal tuh sudah konten kreator, cuman belum spesifik lah seperti saat ini. Iya, kira-kira itu kakak tuh video apa aja, kayak ngontenin apa aja gitu pas dulu? Iya, kalau dulu itu kan lebih ke konten yang personality atau pribadi gitu kan, posting-posting seputar jalan-jalan gitu, kulineran, kadang kegiatan di organisasi juga. Tapi kalau sekarang sih beda. Oh, sekarang itu apa kak? Ya, kalau sekarang tuh lebih banyak posting tentang tips atau trik konten lah, biasanya di Instagram ataupun di TikTok juga. Itu sih. Oke, aku juga ngeliat tuh di Instagram kakak kayak banyak kayak desain-desain juga aku lihat ya. Oke, waktu jadi founder Bekesan Visual, tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi itu apa?
Kalau tantangannya pasti ada ya kan. Nah, untuk tantangannya sendiri pastinya itu permintaan dari klien lah ya kadang kan. Oh iya. Dinamis atau berubah-ubah kadang. Itu sih. Sama kendala lainnya seperti algoritma juga yang nggak bisa ditebak kan. Kalau di era saat ini juga tiap tahun kan pasti berubah. Benar. Bahkan bisa dalam hitungan bulan bisa berubah langsung. Iya, kayak Algoritma, tren-tren ya, gitu trennya ya. jadi berubah. Kayak sebagai sosial media spesialis, menurut kakak media sosial sekarang tuh seberapa pentingnya untuk bisnis? Ya, media sosial saat ini tuh menurutku pribadi ya itu sangat penting. Iya. Khususnya buat teman-teman anak muda ya yang punya usaha atau mungkin yang pengen punya usaha juga. Benar. Sosial media itu adalah tempat yang sangat penting Iya. untuk kita berjuang saat ini. Karena kan kita nggak bisa lagi promosi itu lewat jalan aja, Iya, kayak naruh benar. banner, naruh plang, umbul-umbul aja nggak bisa lah. Tapi kita harus beradaptasi ke era digital saat ini ya kan. Iya, Seperti betul. ke TikTok ya kan. Terus bisa main ke Shopee, IG juga, iya. marketplace bisa kayak di Shopee, TikTok Shop itu bisa juga. Iya benar. Kan biasanya tuh di apa kalau aku lihat tuh Iya. kayak nge-live di TikTok gitu kan Betul. orang-orang tuh. Ada juga kayak bikin konten-konten yang menarik buat jualan gitu. Betul. Nah, kakak juga sering jadi trainer dan instruktur. Biasanya materi apa yang paling sering diajarkan? Ya, untuk materi yang sering diajarkan itu tentang desain grafis ya, desain grafis ya kan gimana caranya pemula itu bikin desain lah, Iya. pemula ataupun UMKM untuk bikin desain di media sosialnya, biar jualannya tuh kan laku. Iya. Atau kalau buat pemula juga bisa bangun personal brandingnya melalui sosial media, itu sih paling sering. Berarti kayak ngedesain biasanya desain apa tuh kak? Ya, Logo desain kayak logo untuk kemasan UMKM kan bisa Oh, gitu. iya. Terus untuk posternya kayak di feed, story gitu, sama video biasa juga. Iya, oke. Pernah nggak kakak mengalami kehabisan ide atau merasa stuck saat membuat konten? Kalau bicara kehabisan ide, Iya. alhamdulillah sih enggak ya kan. Karena kan kita itu bisa aja cari idenya tuh gampang lah sekarang. Benar. Dimana kita pakai AI. Iya, Ya, betul. paling gampang tuh bisa pakai ChatGPT, Gemini ataupun AI lainnya. Iya, Tapi selain itu juga kita bisa pakai dari kontak atau ATM lah. Oh iya. Itu Sama tuh apa tuh kak? Zero modifikasi. Jadi kita lihat aja, kita itu harus punya keunikan dulu dari segi akunnya. Benar. Terus biar kontennya nggak di skip orang, kita tuh harus punya hook biasanya. Iya. Jadi harus ada hook dulu di 3 detik pertama, barulah kita sampaikan di konten kita itu yang to the point lah, nggak yang bertele-tele ya kan. Iya benar. Itu sih. Tapi kakak tuh ada nggak sih ciri khas kakak kayak membuat konten-konten gitu? Itu ciri khas kakak apa tuh? Ya kalau ciri khas aku biasanya ya, itu biasa aku kayak saat ini, aku pakai topi biasanya ciri khasku ya, Iya. pakai topi berwarna navy ya kan. Terus selain itu juga dari segi public speaking tuh lah, atau pas iya. lagi dubbing atau voice overnya itu pakai suara pribadi biasanya, jadi khas itu sih bedanya. Nah kak, dari tadi kita ngobrol soal konten ya, mungkin haus juga nih, pas Iya. banget nih kak. Di depan kita tuh ada sponsor dari Cinnamon BDJ nih, Cinnamon Coffee. Di sini tuh ada varian rasa nih kak, ada cinnamon cheesecake, cream brownie, sama karamel. Nah kakak mau yang mana nih kak? Boleh deh kasih rekomendasi aja. Kayaknya cheesecake sih kak, kayak enak gitu cheesecake. Oke, Kayak boleh. coba kak. Oke kita coba ya kak. Nih, aku nggak tahu sih kamu bukanya di mana. Oh udah. Oke. Coba ya kak. Mana rasanya? Enak, terus creamy juga. Iya ya. Mahal pas ini. Affordable aja kak harganya kak. Nah mau ini tuh tipe minuman yang cuman nyoba dikit tuh tiba-tiba tinggal botolnya doang gitu. Oke di sini tuh juga ada nih kak. Ada Combrella nih kak, apa namanya tuh? Tuh nih kakak mau coba nggak? Nih. Mau coba nggak kak nih?
Nih Boleh. guys. Ya, kita lihat aja dulu. Iya nih kita lihat ini. Tuh. Kakak mau coba yang mana nih? Boleh yang almond aja deh. Iya boleh ya. Oke. Aku coba yang ini ya kak. Oke, langsung aja coba ya kak. Kita coba. Terus review rasanya gimana. Ini rasa apa ya? Enak banget nih. Enaknya cocok untuk dampingin kopi tadi ya. Bener. Apalagi kalau dicelupin ke kopi gitu kan kak. Cuman kok ini gelasnya ini ya. Ya. Manisnya tuh pas banget guys, kayak bener-bener lembut juga tuh apa dalamnya gitu ya kan kak. Betul. Dari cinnamon BDJ ya. Iya, cinnamon BDJ. Ya. Ini kalau mau beli di mana tempatnya? Tempatnya ada di mana tuh? Di Banjarbaru Oh, di kak. Banjarbaru. Oke. Kita taruh sini ya. Oke. Cocok banget nih buat kalian yang mau rasa kopinya gitu pas banget guys, kopinya manisnya pas, nggak apa creamy-nya pas gitu. Cocok buat temen kalian buat nongkrong, nugas ataupun kayak brainstorming ide konten sampai lupa waktu. Oke, sekarang ini mungkin kita lanjut lagi ya kan kak. Oke. Di era sekarang kan banyak tuh kak, banyak tools AI dan desain instan. Menurut kakak itu tuh membantu kreator atau malah bikin persaingan makin sulit? Ya, kalau menurutku pribadi ya, dengan adanya AI saat ini itu nggak jadi saingan sih, tapi bisa membantu atau menunjang dengan pekerjaan kita lah. Tapi kalau kita nggak inovasi ya kan, kita nggak mau beradaptasi, ya otomatis bakal tersaingi lah, atau bahkan pekerjaan kita bakal diambil sedikit lah ya kan, sebagian sih sama AI. Tapi kebanyakan tuh AI tuh ada yang menyalahgunakan gitu ya kan kak. Betul. Kayak tiba-tiba aja kayak bikin video-video yang apa yang kayak misalnya aku nih video aku tapi itu tuh lain aku gitu. Betul. Jadi itu AI, jadi itu tuh kayak ngeganggu sebenarnya tuh. Itu bahaya banget ya. Iya bahaya banget. Oke, sebagai Canva expert dan graphic designer, bagaimana cara membuat desain yang simple tapi tetap menarik? Ya, kalau dari aku pribadi ya, untuk tips atau triknya gimana sih cara kita bisa bikin desain yang menarik lah di Canva. Nah, di Canva sendiri kan sekarang itu sangat gampang, selain punya template yang banyak ya kan, jutaan. Terus di Canva pun juga sekarang banyak fitur AI-nya. Iya benar. Jadi bisa banget digunakan lah oleh pemula. Iya. Jadi cuman bermodalkan teks ya kan, atau mungkin hayalan kita, nanti bakal muncul kok rekomendasinya lah. Iya benar. Bahkan uniknya lagi, sekarang dia juga bekerja sama salah satu yang ku lihat keren lah. Kayak kerja sama ChatGPT. Jadi udah jadi misalkan kita generate kan satu gambar di sana, entah foto atau mungkin poster ya kan, bakal bisa kita edit lagi. Jadi nggak perlu repot lagi kan ngubah prompt. Iya benar. Terus harus ngedit manual lagi di Canva, nggak perlu. Iya. Mungkin kita cuma mau nambahin logo atau mungkin ngatur atau mindahin posisinya, itu aja sih. Gampang sekarang. Iya benar. Sekarang gampang banget ya kak kalau AI ya. Oke, menurut kakak bagaimana kemampuan menciptakan konten yang kreatif, menarik dan bermanfaat? Ya, kalau dari aku biar bisa bikin konten yang kreatif dan bermanfaat itu pertama harus punya tujuan dulu. Benar. Yang tujuannya harus benar dulu. Terus kita harus punya juga siapa sih role model kita atau orang yang kita jadikan referensi. Iya benar. Terus kita bisa belajar lah dari kreator-kreator yang sudah expert ataupun senior. Dari situ aja belajar dulu. Iya oke. Kalau kakak terinspirasi dari mana tuh kak? Kalau dari Canva dulu ya. Kalau Canva inspirasiku dari Kak Syamas Fitria. Iya. Sih. Canva content creator yang sangat terkenal di era pandemi dulu. Nah, sekarang pun dia sangat cukup terkenal masih. Oke. Selama bekerja di dunia digital, tantangan terbesar yang paling sering kakak hadapi itu apa?
Ya, kalau tantangannya sendiri pastinya mikirkan algoritma. Karena kan di saat kita sudah bikin konten yang bagus, tapi keraguan kita itu apakah konten ini bisa berhasil atau enggak nanti saat dipublish. Karena kan bisa aja kita lihat sudah capek-capek bikin ya kan, ternyata view-nya cuman mentok di 200 ya kan. Itu kan akhirnya bingung lagi gimana ya kan. Cara naikinnya konten apa sih gitu, kira-kira disukai orang, terus gimana sih cara naikinnya itu sih. Benar. Kebingungannya. Iya betul sih. Menurut kakak, peluang kerja di bidang konten kreator dan digital marketing itu ke depannya tuh bagaimana? Ya, untuk peluangnya sendiri menurutku pribadi peluang itu sangat bagus, khususnya di dunia digital ini kan. Kalau dulu kan pekerjaan itu banyak yang diincar orang yang di konven, tapi kalau sekarang yang gak kelihatan kerja ternyata banyak banget kontribusinya di belakang ya kan, dari segi perusahaan. Makanya kan sekarang ini banyak banget remote worker atau pekerja remote ya kan, banyak entah jadi content creator sekarang atau mungkin jadi live host ya kan, host live kan. Iya benar. Terus bisa juga jadi sosmed strategi, bahkan endorsement pun bisa. Jadi tanpa kita harus kerja yang bulanan ya kan, yang gaji UMK atau UMR gitu, bisa juga kok lewat pekerja kreatif ini, karena cuannya itu menjanjikan. Misal aja kita itu kan handle atau mengelola di satu akun aja media sosial ya kan, mungkin aja di range-nya di angka 1-3 juta ya kan, tergantung kesulitannya lah, tergantung brandnya juga. Kalikan aja 5-10 brand kan udah lumayan lah, lebih income-nya karyawan gitu sih. Tapi Kak, gimana sih Kak caranya, kayak misalnya aku nih pengen nih jadi konten kreator gitu, tapi itu tuh aku tuh masih bingung kayak gimana caranya memulai gitu. Kakak ada saran kayak gitu buat yang pemula? Kalau saranku pribadi ya, untuk pemula itu sebaiknya tentukan dulu kita itu mau bahas konten seputar apa. Mungkin mau seputar kecantikan ya kan, kalau cewek, terus bisa juga seputar edukasi ya kan, trik gitu, atau mungkin seputar hiburan. Kita harus tahu dulu mau kemana, dan kita lihat lagi kita itu mampunya di mana. Jadi kita nggak mungkin kan membahas seputar edukasi, ternyata kita tuh orangnya yang kurang dari ilmu pengetahuan. Harusnya kita belajar dulu ya kan, belajar sambil sharing tipis-tipis bisa seperti itu. Tapi misalnya nih Kak, kayak aku nih masih kayak takut gitu masuk ke dunia konten kreator. Nah itu tuh gimana sih Kak cara menghilangkan takutnya gitu? Ya, untuk cara mengatasi takut sendiri ya, sebaiknya kita itu bikin konten yang kita anggap mudah dulu. Misal kita itu kan pemalu, berarti bikin aja konten yang faceless mungkin, atau review produk, atau mungkin seputar traveling tanpa kitanya harus muncul. Tapi kalau kitanya tetap pengen muncul dan sedikit pede ya atau percaya diri, kita itu bisa tetap acting di depan atau syuting di kontennya, tapi kita bisa manfaatkan voice over. Voice over sendiri bisa langsung dari handphonenya, atau mungkin menggunakan mikrofon juga bisa, wireless. Itu sih kalau dari aku. Kak, apa platform digital yang paling efektif untuk mengembangkan konten saat ini? Ya, kalau platform saat ini yang aku sarankan buat pemula, gunakan aja TikTok. TikTok sih yang paling works dan paling gampang. Benar. Karena di TikTok sendiri itu nggak peduli dengan followers, tapi dia melihat apakah konten ini bermanfaat, ataukah konten ini menghibur atau enggak ya kan? Benar. Karena aku sering lihat konten orang itu followersnya cuman 500 atau 1000, tapi view-nya bisa sampai jutaan. Betul. Itu keunikan kalau di TikTok. Tapi biasanya tuh yang aku lihat tuh kayak yang lucu-lucu gitu. Betul. Biasanya yang menghibur, jadi kadang tuh viewersnya banyak. Betul. Gitu. Dan mereka pun suka konten-konten yang natural. Benar. Kalau di Instagram kan beda lagi ceritanya. Di Instagram harus bikin konten yang profesional atau yang berkualitas. Bagaimana nih Kak cara membagi antara mengikuti tren dan tetap menjadi diri sendiri? Ya, pastinya kita tetap harus ngikutin tren ya kan. Nggak cari tren mana sih yang cocok kita ikutin atau nggak ikutin. Dan kita bisa padukan dengan personal branding kita, atau mungkin branding dari brand atau perusahaan yang kita punya.
Terakhir nih Kak, apa pesan untuk anak muda yang ingin mulai berkarya di era digital tapi tuh masih takut buat memulai gitu? Ya, kalau tips dari aku pribadi ya, buat teman-teman pemula yang pengen jadi content creator, sebaiknya mulai aja dulu. Ya kan? Nggak usah mikirin view ya kan, nggak usah mikirin FYP dulu, yang penting mulai. Terus di saat teman-teman itu ngonten, itu bodo amat aja. Kenapa bodo amat? Karena di saat berproses itu, aku pun mengalaminya. Kita harus siap dibully mungkin sama teman, atau mungkin di roasting ya kan. Bahkan kita pun dianggap orang sok-sokan expert katanya. Iya betul. Sok-sokan lu siapa? Lu siapa? Kok sok ngajarin gue? Padahal kan di luar sana banyak yang lebih hebat. Betul. Padahal kan setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi fokus aja sama yang kita punya. Fokus aja sama yang kita punya dari kelebihan tadi. Itu sih kalau dari aku pribadi. Yang penting percaya diri juga. Betul. Ya kan Kak. Aku pun sedikit ya. Dulu itu kan followerku masih di angka 3.000. Ya kan aku pun gak yakin apakah bisa ya kayak orang-orang di luar sana jadi influencer ya. Followersnya itu capai 10.000 atau bahkan belasan ribu lah. Karena kan aku pun insecure. Oh ternyata bisa kok. 19 sekarang lumayan lah followersnya. Ya kan? Keren. Oke. Yang penting gak usah takut untuk memulai, langsung percaya diri. Betul. Ya kan Kak gitu. Oke. Nggak kerasa nggak nih Kak, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Seru banget nih karena dari pembahasan kali itu kita tuh jadi tahu nih bahwa di era digital sekarang tuh media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga bisa menjadi tempat untuk berkarya, membangun personal branding, bahkan membuka peluang bisnis dan pekerjaannya kan Kak. Kayak terima kasih banyak untuk Kak Rizky yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman nih serta motivasi kepada para penonton gitu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah semangat teman-teman untuk mulai berani berkarya dan mengembangkan ide konten sendiri. Dan terima kasih untuk sponsor kami, Cinnamon BDJ Coffee and Eatery yang telah mendukung dan menemani jalannya podcast hari ini dengan hidangan yang luar biasa enak ya kan Kak, dari kopinya, dari ini ya crumbloninya ya kan Kak. Itu luar biasa, sangat-sangat enak. Saya selaku host juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim semua yang sudah mendukung podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan selama podcast berlangsung. Saya Ala pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang dengan tema yang tidak kalah menarik. Dadah, see you next time. Dadah.